Saya berikan contoh, ini bolak-balik saya berikan contoh, itu akan saya ulang-ulang terus. Nikel, lihat 7 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, ekspor kita bahan mentah, nilainya setahun hanya 1,1 miliar US dollar. 1,1. Artinya berapa itu? 1,1. 19 sampai 20-an triliun rupiah setahun. Karena yang kita ekspor raw material, yang kita ekspor bahan mentah. Begitu kita memiliki smelter, memiliki industri, dan turunannya 2021 ekspor kita sudah 20,8 miliar US dollar. Sudah 300 triliun lebih. Dari 20 triliun meloncat ke 300 triliun lebih. 18 kali lipat kita hitung nilai tambahnya. Terus yang lain seperti apa? Apa mau kita terus-teruskan? Ekspor bahan mentah, ekspor bahan mentah, enggak. Sekali lagi, meskipun kita kalah di WTO, kalah kita urusan nikel ini kita dibawa, digugat oleh Uni Eropa, dibawa ke WTO kita kalah. Enggak apa-apa. Kalah, saya sampaikan ke Menteri, banding. Nanti babak yang kedua, hilirisasi lagi, boksit. Artinya bahan mentah boksit harus diolah di dalam negeri agar kita mendapatkan nilai tambah. Setelah itu bahan-bahan yang lainnya. Termasuk hal yang kecil-kecil, urusan kopi, urusan jangan usahakan, jangan sampai diekspor dalam bentuk bahan mentah, raw material. Sudah beratus tahun kita mengekspor itu. Stop. Cari investor. Investasi agar masuk ke sana. Sehingga nilai tambahnya ada. Seperti kasus nikel ini nanti. Dari 20 triliun melompat ke lebih dari 300 triliun. Sehingga neraca perdagangan kita sudah 29 bulan selalu surplus, yang sebelumnya selalu negatif, selalu defisit neraca berpuluh-puluh tahun kita. Baru 29 bulan yang lalu kita selalu surplus. Ini yang kita arah. Kalau ada negara lain yang menggugat, yaitu haknya negara lain menggugat karena memang terganggu. Setelah saya cek, kenapa sih Uni Eropa ini menggugat? Ya benar, karena industrinya ternyata banyak di sana. Kalau dikerjain di sini, artinya di sana akan ada pengangguran. Di sana akan ada pabrik yang tutup, di sana akan ada industri yang tutup. Tapi kan kita juga mau maju, kita ingin maju, negara kita ingin menjadi negara maju. Kita ingin membuka lapangan kerja. Kalau kita digugat saja, kita takut, mundur, nggak jadi, ya nggak akan kita menjadi negara maju. Terus, saya sampaikan kepada Menteri, terus, Pak ini apakah? Terus. Tidak boleh berhenti. Tidak hanya berhenti di nikel, tapi terus yang lain. Yang terakhir, ini mengenai APBD, karena mumpung ada gubernur, bupati, wali kota. Ini saya ingatkan, kita ini mencari uang dari luar agar masuk. Terjadi perputaran uang yang lebih meningkat. Tetapi uang kita sendiri yang ditransfer dari Menteri Keuangan ke daerah-daerah justru enggak dipakai.
Pagi tadi saya tanya ke Bu Menteri, ada berapa uang kabupaten, kota, dan provinsi yang ada di bank, yang belum dipakai. Biasanya, tahun lalu biasanya di bulan-bulan seperti ini, paling 210, 220. Pagi tadi kita cek uang yang ada di bank masih 278 triliun. Kita ini cari investasi agar dapat arus modal masuk yang sudah ada di kantong nggak dipakai. Ya percuma. 278 triliun itu gede banget tuh, gede banget. Besar sekali. Ini kalau cepat direalisasikan, cepat dibelanjakan, ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di daerah, hati-hati. Tadi saya sudah perintahkan ke Pak Mendagri, tolong nih cek satu persatu ini ada persoalan apa. Situasi sangat sulit, tetapi malah uangnya didiemin di bank, tidak dibelanjakan. Gede banget, 278 triliun. Ini saya minta segera dibelanjakan. Memang realisasi biasanya di akhir tahun, di Desember, tapi ini enggak, kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini sudah melompat tinggi sekali. Ini cost of money kayak gini. Biaya uang itu gede banget. Kalau caranya kita nggak ngerti bahwa ini ada biayanya. Tahun lalu di akhir Oktober itu masih di angka 226 triliun. Ini 278. Dan realisasi belanja, saya sampaikan sekalian, nasional itu sudah masuk ke angka 76%. Realisasi belanja. Daerah baru 62%. Ini sudah Desember loh. Besok itu sudah Desember, hati-hati. Artinya kita pontang-panting cari arus modal masuk, cari capital inflow lewat investasi, tetapi uang yang ada di kantong sendiri tidak diinvestasikan. Ini hati-hati, ini keliru besar. Saya rasa itu aja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini, secara resmi saya buka Rapat Koordinasi Nasional Investasi tahun 2022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan mendampingi Bapak Presiden untuk melakukan